Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dan adik-adik semuanya, yang semuanya semoga senantiasa dalam perlindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan Allah jadikan ilmu yang manfaat. Dan syukur yang selanjutnya kita sudah bisa rapat softnya ya, setelah setahun lebih ya kita jaga jarak ya di dalam sholat, padahal rapatnya soft, lurusnya soft adalah satu di antara tanda kesempurnaan atau untuk meraih kesempurnaan sholat. Mudah-mudahan kondisi ini akan terus semakin baik ya, dan pandemi COVID dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita menjadi umat beliau yang sungguh-sungguh mengikuti tuntunannya, dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya ya. Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membaca beberapa hadis Rasul, dan sengaja saya menyampaikan ke Pak Haji Wijayanto, saya bilang nanti kalau taklim saya mau bawa kitab saja gitu ya. Dan kitab yang saya baca adalah kitab Tanqihul Qaul. Ini kumpulan hadis ya, baik di dalamnya menyangkut masalah akidah, ibadah ya, tasawuf, dan juga akhlak ya. Kita akan baca. Mudah-mudahan kita akan bisa mengambil mutiara-mutiara yang berharga ya di dalam memperbaiki kualitas keimanan dan keislaman kita. Dan mari kita sama-sama buka taklim kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Itu tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kita semua para jamaah sekalian ya, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu kewajiban kita adalah menuntut ilmu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Menuntut ilmu adalah fardu ya, atau wajib bagi setiap kita orang muslim. Oleh sebab itu kita di masyarakat, di tempat tinggal kita ya, di masjid ini ya, dan demikian juga saudara kita yang lainnya ya, di antara kesibukan-kesibukan kita beribadah, sholat berjamaah, sholat sunnah dan seterusnya, dan kita juga sempurnakan dengan menunaikan kewajiban thalabul ilmi ya. Lalu kajian rutin. Alhamdulillah di Al-Falah ini ada Sabtu subuh, Sabtu maghrib ya, Ahad subuh dan Ahad maghrib, dan juga tentu di kesempatan-kesempatan yang lainnya kita terus belajar untuk melaksanakan salah satu perintah di dalam agama ya, komitmen kita sebagai seorang muslim, melaksanakan kewajiban. Nah, oleh sebab itu di pagi hari ini juga saya ingin memberikan sebuah kabar gembira ya, melalui hadis-hadis yang saya baca tentang betapa hebatnya ya, amalan yang namanya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Suatu kewajiban yang harus nantiasa kita jalankan, bahkan batas akhir menuntut ilmu adalah kematian ya. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu sejadi ayunan sampai ke liang lahat ya gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman,
Ini dalam Quran surat Ali Imran ya, ayat 18 ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilma qa'iman bil qisti. Yang artinya kurang lebih syahidallahu ya, Allah bersaksi ya, annahu bahwasanya ia, la ilaha tidak ada Tuhan illa huwa. Jadi dalam ayat ini Allah mempersaksikan akan dirinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ya. Wal malaikatu, dan juga para malaikat ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ulul ilma ya, wa ulul ilmi ya, dan juga orang yang berilmu juga bersaksi ya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, qa'iman bil qisti ya. Nah, di dalam ayat ini para jemaah sekalian, kita melihat bahwa ada 3 subjek ya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu ya, melakukan atau mengerjakan sesuatu yang sama, yaitu adalah persaksian atau pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menarik di pada ayat ini adalah bahwa orang yang berilmu disejajarkan oleh Allah ya, sebagaimana juga para malaikat dalam urusan persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sesungguhnya ilmu sebagai satu hal yang harus kita cari, kewajiban yang harus terus kita peroleh, adalah sesuatu yang hasil dari ilmu yang kita dapatkan itu harus mengantarkan kita kepada keimanan ya, mengantarkan kepada keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan ketauhidan Allah. Jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita kejar ya, maka buahnya adalah semakin menguatkan keimanan kita, semakin menguatkan ya, keyakinan kita akan ketauhidan Allah, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan ilmu yang barokah ya, ilmu yang benar. Hadirin rahimakumullah, tidak sedikit orang yang ya katakanlah bisa disebut kaum intelektual ya gitu, orang yang luas ilmunya gitu. Tapi ternyata dari ilmu yang dia miliki yang begitu luas, ternyata dia tidak membuat, atau ilmu itu tidak membuat dirinya semakin beriman kepada Allah gitu, semakin menunjukkan keimanannya kepada Allah, tapi kadang justru malah mulai meragukan ya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan pikiran-pikiran yang menyimpang, dengan pikiran-pikiran yang justru malah tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam agama ya. Tidak sedikit yang seperti itu ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini menjadi sebuah dasar, landasan asas bagi kita bahwa ilmu yang kita cari, ilmu yang sedang kita usahakan adalah ilmu yang harus mengantar kita kepada sebuah kualitas keimanan kita yang lebih mantap ya, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fanzur kaifa bada subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanabil malaikah ya, wasalasun bi ahlil ilmi ya. Dalam catatan kitab ini penulis kitab mengatakan, perhatikan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memulai ya dengan dirinya ya untuk ya menyaksikan akan keesaannya ya, dan demikian juga yang kedua para malaikat, dan yang ketiga adalah orang yang berilmu gitu. Jadi Allah menyaksikan dirinya ya, zat yang esa, para malaikat juga demikian, dan juga orang-orang yang berilmu. Jadi sekali lagi luar biasa ya, orang yang berilmu dalam hal ini disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, gitu. Ada 3 hal yang menarik dalam Al-Quran. Satu lagi adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi ya, di situ juga ada 3 subjek di situ ya, Allah ya, para malaikat, dan orang-orang beriman ya bersolawat kepada Nabi. Kalau di ayat ini adalah
Allah, para malaikat dan orang berilmu ya menyaksikan ya, mempersaksikan akan keesaan Allah, akan tauhidullah ya. Kalau tentang sholawat ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima ya. Al-Ahzab 56 ya. Di situ Allah, malaikat dan orang beriman ya mengerjakan hal yang sama ya, yaitu adalah bersolawat ya dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi ada dua ayat ya yang dalam Al-Qur'an dengan menyebut tiga subjek ya secara bersamaan, Allah, malaikat dan orang-orang beriman. Kalau di sini adalah orang yang berilmu. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu, kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis pertama dalam bab tentang keutamaan ilmu dan orang berilmu ini adalah hadis yang Rasulullah sampaikan ya, sebuah nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat yang terdekat, yaitu adalah yang bernama Ibnu Mas'ud ya, atau Abdullah bin Mas'ud ya. Ini sahabat yang sangat dekat ya kepada Nabi ya. Dari kalau kita baca dalam kitab sirahnya itu, secara fisik pastornya itu kurang gagah ya, orangnya kecil ya, pendek ya, kakinya juga bahkan sempat ditertawakan ya oleh sebagian sahabat, bahkan pernah naik ke sebuah pohon gitu karena badannya kecil, ketika ada angin sampai dibawa terayun-ayun ya di pohon itu, sehingga ditertawakan oleh para sahabat gitu ya, melihat sahabat Ibnu Mas'ud yang seperti itu ya. Kemudian sahabat-sahabat itu ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya gitu. Nah jamaah sekalian, bahkan di dalam catatan kitab sirah sahabat Ibnu Mas'ud ini adalah wa kana sahibu suri Rasulillah, merupakan sahabat yang banyak mengetahui rahasia Rasulullah gitu. Jadi saking dekatnya beliau dengan Nabi ya, banyak hal yang sahabat lain tidak tahu tapi beliau mengetahui. Jadi Rasulullah juga banyak cerita ya, banyak curhat ya, atau menyampaikan sesuatu yang beliau tidak sampaikan kepada sahabat yang lain kecuali kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ya, saking dekatnya beliau ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan ini juga sahabat yang kalau kita baca dalam beberapa keterangan ya, sahabat yang suaranya indah, bagus bacaan Qur'annya, dan bahkan suka diminta Rasul untuk membacakan Al-Quran untuk didengar oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi Rasul minta dibacakan Al-Quran dan sahabat Abdullah bin Mas'ud membacakannya gitu. Dan kita tahu bahwa membaca dan mendengarkan Al-Quran itu sama nilainya ya. Yang baca dapat rahmat, yang mendengarkan juga dapat rahmat ya gitu. Maka di keluarga kita juga bisa seperti itu tuh ya, kita baca, istri kita dengar, atau sebaliknya ketika istri kita membaca kita mendengar ya, anak-anak juga kita seperti itu ya, kita biasakan. Dan insyaallah kalau kita sering membaca dan mendengar Al-Quran ya, hati kita akan terisi dengan nilai-nilai kebaikan, energi positif ya, dorongan untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah ya. Ya sesekali bolehlah ya dengar lagu ya, apalagi misalnya di jalanan macet gitu, tapi jangan sampai porsinya berlebihan sampai ya tidak ada kesempatan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah ya, kalimat-kalimat yang justru bagi kita orang beriman adalah laksana air sejuk yang akan menyegarkan ya tubuh kita ya gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang disampaikan Rasul kepada sahabat Ibnu Mas'ud? Yabda Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud ya, julusuka ya, dudukmu ya, saatan ya, sebentar saja ya, ay minaz zaman lailan kana au naharon, baik ketika waktu malam maupun di waktu siang, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu ya, ay fi halaqatil ilm, atau di halaqah tempat berhimpun dalam rangka menuntut ilmu ya, la tamassa qalaman, walaupun engkau tidak memegang pena, tidak memegang pulpen ya, seperti para jamaah nih, gak ada yang nulis kan gak ada yang pegang pena ya gitu. Wala taktuba harfan, dan tidak juga mencatat ya satu huruf ya, khairun laka, maka itu sungguh ya lebih baik untukmu, min idqi alfi raqabatin ya, lebih baik untukmu daripada memerdekakan 1000 budak
ya, ai abdin au amatin, ya, wa nazruka ila wajhil alim, dan pandanganmu, penglihatanmu kepada wajah orang yang berilmu, ya, ai binazril mahabbah, memandang karena kecintaan, khairun laka, lebih baik untukmu, min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah, lebih baik untukmu daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan, kuda tersebut untuk fisabilillah di jalan Allah. Wasalamuka, dan ucapan salamu, ya, alal alim, untuk orang yang berilmu, khairun laka, lebih baik bagimu, min ibadati alfisanah, daripada ibadah selama 1000 tahun. Masya Allah, ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud keutamaan-keutamaan, ya. Di antaranya pertama, Rasul mengatakan duduknya kita, ya, sebagaimana yang disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya, di tempat dalam rangka kita mencari ilmu, walaupun kita tidak mencatat apa yang disampaikan, ya, oleh seorang alim di dalam majlis tersebut, ya, maka Rasul mengatakan itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi amalan yang luar biasa. Kita duduk di majlis ilmu, di halaqah ilmu, di majlis taklim seperti ini, ya, walau hanya sejam saja, ya, lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak, ya. Kemudian kita melihat, ya, orang yang berilmu, ya, orang alim, ya, bahkan disebut di sini lebih baik daripada, ya, bersedekah dengan 1000 kuda, ya, untuk berperang, ya. Dan ucapan salam yang kita ucapkan kepada orang yang berilmu, ya, juga lebih baik daripada ibadah sebanyak 1000 tahun. Ini hadirin rahimakumullah. Dan ini juga, hadis ini bisa kita baca di dalam kitab hadis At-Targhib wa Tarhib, ya, yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri, ya. Jadi ini hadis yang sahih, ya, hadis yang yang sah, ya. Dan di dalam beberapa kitab juga dicatat oleh para ulama-ulama hadis, ya, gitu. Jadi subhanallah, luar biasa, ya, bagaimana kita nuntut ilmu, duduk mencari ilmu, ya, seperti ini, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang berikutnya Rasulullah bersabda, faqihun, ya, orang faqih, ya, ai alimun, seorang alim, ya, bi ilmi syariah, yang menguasai ilmu syariah, ilmu Allah, ya, ilmu agama, ya, ilmu yang menuntun kita untuk beriman, ilmu yang menuntun kita untuk amal soleh, ya, ilmu yang menuntun kita, ya, kepada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, ya. Maka orang yang memiliki ilmu disebut dengan faqih, ya. Wahidun mutawari'un, ya. Orang faqih, orang yang berilmu, satu orang saja, ya. Mutawari'un, ya, ai mutakallifun bitarkil maharim, dia juga terjaga, ya, dari perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan tercela. Asyadu ala syaitan, sungguh itu lebih memberatkan, ya, lebih menyulitkan, ya, bagi siapa? Ala syaitan, ya, bagi syaitan, min alfi abid, daripada seorang yang rajin ibadah, 1000 orang yang rajin ibadah, mustahidin, luar biasa fil ibadah, dalam ibadahnya, jahilun, tapi dia bodoh, ya, tapi dia bodoh. Jadi Rasul mengatakan bahwa orang yang berilmu, ya, dan dia warok, terjaga daripada perbuatan-perbuatan haram, ya, maka sungguh adalah orang yang sangat sulit, ya, untuk syaitan menggelincirkannya, untuk menyesatkannya, ya, atau menggelincirkannya kepada perbuatan-perbuatan dosa, ya. Min alfi abidin mustahidin jahil, daripada 1000 abid, orang yang getol ibadah tapi dia bodoh, gitu. Jadi jamaah sekalian, di hadis ini kita bisa melihat bahwa salah satu benteng, ya, kekuatan yang harus kita miliki agar kita tidak menjadi manusia yang mudah disesatkan oleh syaitan, maka jadilah kita orang yang berilmu.